Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashabihi Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian kita, dan insya Allah materinya pada malam ini adalah terkait dengan salat Id pada hari Jumat. Beberapa hari yang lalu ada yang mempertanyakan, bagaimana kalau hari Id itu jatuh pada hari Jumat? Bagaimana statusnya salat Jumat itu? Boleh tidak kita tidak salat Jumat tapi diganti dengan salat duhur, atau boleh kita tidak salat Jumat nanti sekalian kita salat asar saja? Nah, ini yang kita mau jelaskan. Pertama, para ulama kita mengatakan Salatul Aidi wa Salatul Jumu'ati minas sya'airil azimati lil muslimin. Ya. Jadi salat Id itu, begitu juga salat Jumat, itu bagian daripada syiar yang agung bagi orang-orang Islam. Ya. Wa kiltahuma wajibah. Keduanya wajib hukumnya. Jadi salat Id itu wajib, begitu juga salat Jumat wajib. Wajib, fardu, maknanya sama menurut mayoritas ulama, seperti yang pernah kita jelaskan. Jadi kalau orang mengatakan apa perbedaan wajib dengan fardu, jawabannya sama. Itu menurut mayoritas ulama. Tapi ada sebagian kecil ulama mengatakan fardu dengan wajib itu beda. Itu mazhabnya Hanafi membedakan. Ya. Al-Jumu'atu fardu ain. Jumat itu fardu ain. Maksudnya setiap orang wajib, tidak boleh diwakili. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, fardu ain yang dimaksud di sini khusus bagi laki-laki yang sudah balik, berakal, dan tidak dalam keadaan musafir. Jadi perempuan itu tidak wajib pergi salat Jumat. Ya. Tapi kalau mereka ikut melaksanakan salat Jumat, itu berarti kewajiban salat duhurnya itu gugur. Ya. Tapi kodena lo mak Jumat makun reye, itu nama dosa. Dan apa di dimurani? Kong kemuki kobolata, malesimuki, itu gagah halangan, sehat walafiat secara fisik, yang kelinga matamu betuin detoloka dosa itu. Karena itu fardu ain. Ya, setiap orang harus melaksanakan. Ya. Wal idu fardu kifayah indal aktsari. Sedangkan salat Id itu hukumnya fardu kifayah menurut kebanyakan ulama.
Biasanya fardu kifayah, kalau sudah ada yang melaksanakan salat Id, maka gugurlah kewajibannya yang lain. Sama dengan salat jenazah. Jadi kalau ada orang mensalati jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, siapa tahu ada satu kampung bersatu penduduknya tidak mau salat jenazah karena orangnya mungkin itu mendosa mana icik di kampung, itu disebut fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada yang wakili, artinya yang lain itu kewajibannya sudah gugur. Sama misalnya kita kemarin salat Idnya, ya, kalau pendapat mayoritas ulama mengatakan salat Id itu fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang melaksanakan salat Id di Masjid Makmur ini, yang tidak sempat hadir datang melaksanakan, itu kewajibannya gugur. Ya, dan dia sebenarnya bisa melaksanakan salat Id munfaridan. Ya, bisa orang melaksanakan salat Id sendirian kalau dia tidak sempat datang berjamaah. Ya, itu salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya, bisa. Wa fardu ainin inda ba'dihim. Nah, tapi lagi-lagi ada juga yang mengatakan salat Id itu hukumnya fardu ain. Ya, senge fardu ain kode gagah halangan burane tadena loka berarti dosa. Tapi itu menurut sebahagian kecil ulama, mayoritas mengatakan fardu kifayah. Baik. Lalu kemudian yang kedua, waqtalafal ulama'u fil adadi al-mushtarati lahuma. Nah, ini diperdebatkan oleh para ulama terkait dengan jumlah bolehnya salat Id itu dilakukan atau salat Jumat itu dilakukan. Ya, wa asahhul aqwali anna aqalla adadin tuqamu bihil jum'atu wal 'idu thalatha fa aktsar. Jadi pendapat yang paling sah, ini pendapat yang paling sah adalah yang mengatakan kalau kita mau salat Jumat atau kita mau salat Id, Idul Fitri kah, Idul Adha kah, minimal 3 orang. Jadi cek di imam berarti dua makmunah. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Ya, sekalipun secara khusus di dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah salat Jumatnya orang kalau kurang dari 40 orang. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa pendapat mazhab Syafi'i terkait dengan jumlah 40 orang melaksanakan salat Jumat itu adalah pendapat yang jadid. Karena ada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i itu sebelumnya, pendapat terdahulu, pendapat kadimnya itu mengatakan bisa sampai 3 orang boleh. Jadi mazhab Syafi'i itu, Imam Asy-Syafi'i itu punya istilah qaul jadid dengan qaul kadim. Jadi sebelum Imam Syafi'i meninggalkan Mesir, datang ke meninggalkan Irak, datang ke Mesir sekitar tahun berapa? Kalau tidak salah sekitar tahun 199. Ya. Jadi pada tahun 199 Hijriah Imam Syafi'i itu meninggalkan
Baghdad, Irak, ke Mesir. Nah, selama kurang lebih 5 tahun di Mesir itu, semua pendapat-pendapat mazhab Syafi'i yang tidak tidak merubah, itulah yang disebut dengan mazhab jadidnya. Ya, jadi kebanyakan mazhab kadimnya itu diriwayatkan, misalnya murid-muridnya seperti Imam Abu Thawr. Ya, itu kalau kita belajar sejarah fikih. Ya, jadi Imam Syafi'i itu sebelumnya mengatakan salat Jumat itu juga bisa dilaksanakan sekalipun 3 orang, gitu. Tapi itu pendapat lama. Nah, yang barunya itu, ya, yang sudah kita pahami selama ini, itu tidak boleh kurang 40 orang. Dan itu laki-laki balik. Jadi kalau misalnya 40 orang itu berarti 39 makmum, 1 imam, berarti 40. Ya Pak, ni kan bisa kau kata makutana, apakah 40 itu tamatoni iman nakro atau lepa? Taman. Ya rega kata makutana, magani kau kanan upat cuy, engkau anak aku telu, tapi dia pernah balik ke, hitung gak yero, dia dihitung yero. Jadi yang balik, yang 40 itu yang dihitung. Mengenai masalah dia mukim tidak mukim, ada yang mempersoalkan. Ya. Lalu kemudian, amma ahlul badiyati wal musafiruna falaysa alaihim jum'atun wala salatu 'idin. Ya. Adapun penduduk Badia itu artinya orang-orang pelosok, orang-orang pinggiran, orang yang sering berpindah tempat, ya, yang tinggal di pinggir-pinggir gunung, ceritanya kalau di Arab itu orang Badui, ya, tanya pak kampung, boleh mabelah. Begitu juga orang-orang yang sedang dalam keadaan musafir melakukan perjalanan. Ya, kata guru kita di sini, laisa alaihim jum'ah wala salatu 'idin. Tidak wajib atas mereka untuk melaksanakan salat Jumat, begitu juga salat Id. Dan tidak wajib. Ya, siapa tahu ada orang 2 hari sebelum Id kemarin dia datang dari Kalimantan, ya kan? Dia kan musafir ceritanya. Orang Kalimantan misalnya datang ke sini ziarah, itu tidak wajib salat Id. Ya, kalau seandainya kita mengatakan salat Id itu fardu ain, ya, itu maksudnya. Atau tidak wajib tentu melaksanakan Jumatan, ya. Tentu ada dalilnya Bapak Ibu sekalian. Ya, salah satu dalilnya adalah walihadza lamma hajja Rasul sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada sadafa al-jum'ata yaum Arafah wa lam yusalli jum'atan wa lam yusalli 'id yaum an-nahri. Jadi Nabi itu pernah dia melakukan perjalanan, ya, pada Hajjatul Wada. Itu Hajjatul Wada artinya haji terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal. Ada yang mengatakan pada tahun ke-10 Hijriah, karena Nabi itu kan meninggal pada tahun 11 Hijriah. Nah, itu kebetulan hari Jumat, ya, dan hari Jumat itu adalah hari Arafah, pas orang wukuf. Dia salat Jumat dan juga dia tidak salat Id, Idul Adha maksudnya, ya. Padalla dzalika ala anna al-musafirin laisa 'alaihim 'idun wala jum'ah. Ini hadis menandakan bahwa bagi seorang musafir itu tidak wajib
atasnya melaksanakan salat Jumat, begitu juga salat Id. Ya. Nah, sekarang selanjutnya, wa idza wafaqa al-'id yawm al-jum'ati jaza liman hadara al-'id an yusalli jum'atan wa an yusalli dhuhran. Ya. Bagaimana kalau hari Id itu, ya, hari lebaran itu jatuh pada hari Jumat, bagaimana hukumnya? Kayak kemarin ini. Ya. Melepaki asal Jumat, bagaimana hukumnya? Kata guru kita, jasa liman hadara al-'id an yusalli jum'atan wa an yusalli dhuhran. Boleh khusus bagi yang sudah salat Id, apakah Idul Adha atau Idul Fitri, boleh baginya pergi salat Jumat kalau dia mau. Kalau dia tidak mau, boleh dia ganti dengan salat duhur. Dosa? Tidak dosa. Jaiz, tidak wajib. Ya. Jadi seandainya kemarin ada orang, ya, ketika kita lebaran haji kemarin, ada orang salat Id di Masjid Ma'mun, tapi mungkin setelah itu dia pergi ziarah kemana-mana, capek, pulang ke rumah, dia nasa dulu loka majumah. Emang perlu dibak bolana, tapi masuk pajak lorumui, dia nama gagal. Dia nama gagal, nasabah dia nama wajib hukumna loka masuk pajak ajumah. Tapi ini kita belum masuk pendapatnya siapa itu, belum. Karena ada juga yang mengatakan nanti kalau dia salat Id, dia tidak wajib salat Jumat dan dia tidak mesti juga ganti dengan salat duhur. Masuk pajak ngasrapi bawa matu. Ketua pendapat makuar pasti mereka tu puji bangsa ni. Ya, tapi itu manu itu mi yang makuras semangat makurang agaw silana roh. Ya, denul lemala sarah. Makanya dia mengeluh. Apa yang penting pori masuk pajak alepor, dito na masuk pajak Jumat tu, dito na masuk pajak loro. Aku sisa primatu asara. Engkau pendapat makar, nanti kita baca. Ya. Jadi memang ada hadis yang mengatakan begini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa fil jum'ati liman hadara al-'id wa qala ijtama'a fi yawmikum hadha 'idani faman shahida al-'id fala jum'ata alaihi. Ya. Jadi memang pernah terjadi pada masa Nabi itu salat Id itu jatuh pada hari Jumat, sehingga Nabi mengatakan pada hari ini kebetulan berkumpul 2 hari raya, ya, hari Id dengan salat hari Jumat. Jadi Nabi mengatakan paman syahidal ida, siapa yang menyaksikan salat Id, maksudnya dia sudah menghadiri salat Id, fala jum'ata alaihi, tidak wajib atasnya salat Jumat. Jadi inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama kita yang mengatakan salat Id itu menjatuhkan atau menggugurkan wajibnya salat Jumat. Ya, tetapi walakin la yada' salat adh-dhuhri, tapi tetap dia tidak boleh meninggalkan salat duhur. Ya. Nah, tetapi guru kita mengatakan di sini wal afdalu an yusalli ma'an nasi jum'atan, tapi yang lebih afdal tetap dia salat Jumat bersama dengan yang lain. Fa in lam yusalli jum'ata shalla dhuhran,
Tapi kalau dia tidak salat Jumat, maka dia ganti dengan salat zuhur. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Ammal imamu fa yusalli biman hadara al-jum'ata idza kanu thalatha fa akthar minhumul imam. Ya. Khusus imam wajib hukumna loka masuk pajak Jumat. Man rasai wangi. Ya. Jadi imam itu kan kalau di Arab memang begitu. Imam itu istilahnya ya, memang dia yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ibadah jamaah di masjid. Ya, saya minta maaf, memang agak beda kita imam kita di Indonesia secara umum dengan imam-imam yang ada di Arab. Kalau imam-imam yang ada di Arab itu memang dikoordinir langsung oleh Kementerian Wakaf. Kementerian Wakaf itu sama dengan Kementerian Agama di kita. Jadi mereka itu diangkat oleh Kementerian Agama, maksudnya Wizaratul Awqaf. Dan statusnya itu adalah pegawai. Iya. Tapi kantornya di masjid gitu. Ya. Makanya masjid-masjid yang ada di Arab itu imamnya itu ada kantornya di samping di sini. Karena dia berkantor selain memimpin salat jamaah, kalau ada orang datang dia mau tanya-tanya tentang hukum-hukum agama, imamnya cari. Ya, bagaimana hukumnya kalau begini ya, dia jelaskan. Jadi artinya memang imam itu istilahnya petugas resmi. Ya. Ada kesini apa ada di kampota, artinya ya betuana kocannya ini dia itu gagal lagi, ya kan? Ya, makanya gokil. Ya. Jadi itu sedikit ada perbedaannya. Ya. Ya. Karena imam itu kalau di Arab misalnya Baswar jadi imam, dia terus yang imam. Bilang ada gurunya Baswar datang di masjid salat, enggak, tetap Baswar yang imamnya. Ya. Tetap, karena itu tadi dia yang diangkat, dipercaya untuk memimpin proses salat yang ada di masjid itu. Ya. Pangkat itu masjid, alhamdulillah, dan atau masjid makmur. Si soro-soro gimana? Pada gagal menesa imam, si soro-soro. Jadi khusus untuk imam itu wajib hukumnya loka Jumat. Nah sebab kodena loka dia gagal pimpin jamaah gitu. Jadi dia wajib hukumnya pergi salat Jumat. Tentu makuta anaki. Bagaimana hukumnya kalau saya jadi imam? Saya pergi salat karena wajib hukumnya bagi saya untuk pergi salat Jumat. Sampai di masjid, tanah di wudu dek gak tahu. Nah sebab lo kemana masyiarah. Bagaimana hukumnya kalau begitu? Kalau begitu cukup imamnya salat zuhur, habis itu dia pulang ke rumahnya. Tapi kalau dia ke masjid, ada jamaah, sekalipun itu hanya bertiga dengan imam, maka pelaksanaan salat Jumatnya tetap dilaksanakan. Ya Pak, ni kan mistangi ya rukasi imangi lewa mati luluna loka. Apik. Dia juga ke jamaah. Tetek sedinya dia pagaga jamaah piku ni loka mana masyiarah, katona loka magere sapi. Nah lupa ini sampai jam Jumat ya Pak, tapi berbandingan kada itu na wajib hukum. Nah, menurut imam mata jatuh tu dia gaga jamaah. Jadi kalau begitu imamnya cukup salat zuhur, habis itu dia pulang, selesai.
selesai persoalan. Ya. Atau ternyata jamaahnya cuma satu, sifat dua nih, sifat tunggal. Maka di kumakuero supaya loro dia salat duhur, karena minimal 3 kan, ini kurang 1. Ya, dia salat duhur berdua lalu kemudian dia pulang, selesai. Baik. Jadi itu dalilnya, ya tentu ada dalilnya tadi bahwa imam itu secara khusus wajib atasnya melaksanakan salat Jumat. Apakah nanti jamaahnya itu adalah jamaah yang hadir salat Id atau tidak, itu tetap dilaksanakan salat Jumat. Tapi kalau tidak ada, ya sudah, tidak perlu. Ya, jadi itu saya kira penjelasan singkatnya. Yang terakhir memang seperti saya katakan tadi, bahwa ada sebagian ulama mengatakan bahwa kalau salat Id itu bertepatan hari Jumat, maka itu jatuh salat Jumatnya, gugur kewajiban salat Jumat, plus tidak mesti diganti dengan salat duhur, tapi nanti dia salat asar saja. Ya, itu ada pendapat seperti itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pendapat yang mengatakan gugur salat Jumat dan salat duhur sekaligus, cukup salat asar saja, ini pendapat dinisbahkan kepada Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair itu adalah seorang sahabat Nabi SAW. Ada dari kalangan tabi'in seperti Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Ya, tapi lagi-lagi ya ada yang meragukan kebenaran riwayat ini, apakah betul Abdullah bin Zubair itu dengan siapa? Imam Atha bin Abi Rabah betul-betul mengatakan bahwa orang yang sudah salat Id, apakah Idul Fitri atau Idul Adha, gugur atasnya kewajiban salat Jumat, termasuk juga tidak mesti ganti salat duhur, cukup nanti dia salat asar saja. Nah, itu ada yang mengatakan itu tidak benar riwayatnya. Tapi jelas ini diriwayatkan di dalam kitab-kitab klasik para ulama, termasuk Imam Abu Daud, ya, itu mengatakan demikian, bahwa orang yang sudah salat Id, gugur kewajibannya salat duhur, salat Jumat, begitu juga salat duhur, cukup dia nanti salat asar saja dan seterusnya. Ya, itu dijelaskan. Saya kira ini sebagai pengantar dari materi kita terkait dengan bagaimana status salat Jumat itu ketika perayaan Idul Fitri atau Idul Adha itu bertepatan pada hari Jumat. Saya kira demikian. Kita masih ada waktu. Ya, siapa tahu ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya setempat itu berpuas, berartinya jamaahnya di masjidnya itu naik turun, maksudnya kadang mencapai lebih dari 40, karena di suatu kondisi tidak sampai 40, bahkan kurang dari 40. Jadi bagaimana statusnya? Jadi jelas. Jadi saya mulai dari pertanyaan yang kedua. Ya, kalau ada masjid jamaahnya naik turun, ada sisa lebih, ada sisa kurang, ya sudah kita jalani apa saja. Ya, maksudnya kita jalani apa adanya begitu. Tetap kita salat dulu. Ya, tidak apa-apa. Ya, terpaksa kita pakai mazhab yang lain gitu, ya kan? Kalau ini dia kan, atau mungkin tetap kita mengacu pada mazhabnya Syafi'i, tapi pendapat kadimnya yang kita pakai. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab kadimnya itu membolehkan salat Jumat itu biar 3 orang, ya. Yang mengatakan 40 itu mazhab jadidnya, mazhab yang baru gitu. Yang jelas yang lainnya mengatakan boleh. Mazhabnya Hanafi mengatakan boleh. Ya, kalau naik turun ya, harapan kita ya mestinya memang ya sengaja Jumat mak kumpul uki, mak depuen. Ya, makanya disebut Jumat. Ya. Ya. Jadi depuen. Ya. Pertanyaan yang pertama itu ada masjid napa we sekitar 20 jak dulu taja-taja kulo dino di pamule katubai de khutbah itu tetap bisa dilaksanakan. Karena begini, menghadiri khutbah itu tidak menjadi syarat sahnya salat Jumat. Ya, sekalipun dalam hadis itu orang yang pertama datang ke masjid itu seperti dia bersedekah onta, ya kan? Betuan nama ganti lo ke masjid ya, berarti seakan-akan nasa nabi tak masih dekat ontai terlambat ICD yawa-yawan ontai terlambat-lambat ICD yawa-yawan sih terlambat ladai ya, dia seakan-akan telung ni bawa kondisi senang luka degaga ada sidekangan tapi dosa benar untuk gitu. Jadi menghadiri mengikuti khutbah salat Jumat itu bukan menjadi syarat sahnya salat Jumat. Maka dia aja masuk baca Jumat kok Pak waktu nama ketua batin kamu pukul dimulai di yang penting maka dah sama supaya Jumat tu dia nak lecur ketua baik maka dah sasa.
tapi seandainya na cueri lebih magallo pasya. Ya, makanya makanya khutbah itu apa istilahnya? Ya, sangat-sangat ini kalau kita ikuti gitu. Saya kira itu penjelasannya. Ya. Ini kalau kita mazhabnya Syafi'i ya. Misalnya kita mengatakan, bisakah kita memulai khutbah sementara jumlahnya belum cukup kalau dihitung-hitung? Ya, tetap bisa. Ya. Karena siapa tahu memang ada orang itu kok dilego-lego namun rumah macoli Pak Nasa kokoki di dalam masjid dena menolak dia. Kokoki dilego-lego macoli wah lewat cakap lah. Ada kan masjid gitu, kayak masjid apa gitu. Ya, menaranya itu tinggi, wah jernih betul. Ya, saya kira itu barangkali penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan mengenai salat Jumat kalau masbuk. Iya. Apakah harus kita laksanakan 4 rakaat kalau kita tidak mendengar khutbah? Ya. Gitu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Jadi kalau ada orang salat Jumatnya masbuk, dia dapat 1 rakaat, tetap dia sempurnakan 1 rakaat lagi. Dia tetap sempurnakan 1 rakaat lagi. Jadi tetap 2. Ya. Kecuali kalau masbuk dia akan runtuh. Taruh pasal, masuk pajak loro. Supaya loro. Iya. Kalau kamu nak runtuh cek di rakaat, berarti dia cukup tambah lagi 1 saja. Ya mi kode sisa gagal. Baca loro. Iya. Kasih. Menyambung pertanyaannya, ini kan dalam keadaan banyak akhir di sebuah teman pas datang tapi belum salah dengan peserta iman itu mungkin pertama saya dapat ilmunya juga dari dulu saya itu katanya niat sholat Jumat pelaksanaan sholat dulu kalau itu seperti itu. Ada memang mengatakan. Bahkan sebenarnya ada sebagian ulama dalam mazhab Hanafi itu mengatakan yang penting dia itu kan awak beres dengan cukup tambah 2 rakaat. Tapi saya tidak menyampaikan itu karena itu artinya tidak sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama. Ya. Jadi ada yang membolehkan mengkedah uruntu urate tahiyana den rimange jadi magani ya kako tahiyana ka denar runtui karena dihitung satu rakaat itu kalau rukunya imam yang didapat maka dan Nabi man adraka ruku'a faqad adraka rakaatan ini gatur runtu ruku'na imamnya ina runtu ni tu jadi rakaat maka dia runtuh ruku naik banget tapi ulelungi batuan ya masuk pada matoka ruku matoka cara leku seruntuh pak matu dia memang kada laba ya makanya tu biasa kau tahu pada dendre ruku ni imata dendre termasuk ya ruku ni banget apa kata kabir magati ka ruku tu berarti runtuh jadi rakaat. Seandainya napaka ruku cokon ni man napaka ruku labo deno dika maberesan si bagi mange maka dah manang ka deno wadina ruku matoka iya ulalungi mange si runtu ka ko di sujud lah
maka dao salai ya ruku nama penesa itu pada ni dendriru takutanang ya. Jadi mazhabnya Hanafi sebagian ulamanya mengatakan begitu. Mutu itu ada ruku ni runtuh. Yang penting itu apa nama beresan lagi mangin dan kaki jumpa itu kita tetap. Makasih. Sudah terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Melanjutkan terkait dengan jumlah jamaah maupun pelaksanaan sholat id maupun sholat Jumat. Yang saya tanyakan seperti yang terjadi di tahun sebelumnya, sebelum adanya virus corona, saya terkadang agak tergelitik dan kadang unik seperti pelaksanaan sholat id yang terjadi di lapangan, di sana itu agak sedikit unik sekaligus sebenarnya juga bisa ditanyakan bagaimana status sholatnya, karena ya sebagai contoh dalam mereka kemarin beberapa tahun yang lalu itu posisi tempatnya berada di depan Arujam Bupati, tetapi jamaahnya karena tidak mau dimaksakan, tidak mau masalahnya, terkadang imamnya berada di depan Arujam, sedangkan ya jamaahnya saking banyaknya melebar sampai ke jamaah di depan. Jadi imamnya di sini sudah penuh karena tidak bisa masuk ke lapangan. Akhirnya sejadah ditempatkan di jamaah. Sedangkan yang saya tanya bagaimana status hukum dari orang yang sholatnya itu mendahului imamnya lewat karena itu sering terjadi apa-apa itu. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Jadi saya jelaskan, kalau di dalam mazhab Syafi'i makmum itu tidak boleh lebih di depan posisinya daripada imam. Ya, tapi kalau dalam mazhab Maliki boleh saja. Jadi mazhabnya ada guru tak Maliki boleh. Ya biasa tu di Pole Mekah tu biasa. Tiga tu kering nak ni. Oh, kau dia nak kat baik dia enggak ada. Itu tu mau dibawa ke macam masuk buih. Ya, sama nak dia kadinya. Dia di seketika menurun. Itu mazhabnya Maliki membolehkan seperti itu. Tak apa-apa. Jadi kalau begitu ya sudah, kita mazhabnya Maliki pakai. Apa kau mazhabnya si guru tak Imam Syafi'i dipakai. Lo situ lo kami teh dulu imani ketemu di posisi nah. Berapa derajat ini jamunya ini? Pelempu pamaku kan? Ai pokoknya nata kabir imani de gagal munroi kubanut tetap selesai. Itu mazhabnya Maliki dan insyaallah salatnya sah. Tak ada masalah. Jadi Islam itu masya Allah. Ya, saya kira itu. Ya. Siapa tahu ada ibu-ibu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya bukan pertanyaan masalah terkait dengan dari itu. Saya kira kalau teman-teman dan seperti kalau saya dapat menemani saya karena selesai itu adalah kondisi darurat. Jadi kalau orang tidak sholat ya naruh. Ya. Jadi saya komentari. Jadi ada ulama kita itu menulis buku
Dia judul bukunya itu Rahmatul Ummah bi ikhtilafil a'immah. Ya, jadi rahmat bagi umat ini dengan adanya perbedaan di kalangan para ulamanya. Jadi pada ni den rasanya daripada degaga dionroi imangne magello ni onroanna ini de pagaga angka koso tapi yolona imanga roman ni tak kabar korelasi Allahu akbar selesai. Dan itu insyaallah sah warid. Jadi kita ini tidak boleh juga terbelenggu dengan satu pendapat saja. Ya. Sama dengan kita kalau naik haji, siapa tahu angkat tu dena melo lese ko di masabna misalnya guru ta Imam Syafi'i meresaki naik haji sementara duduk begini ada tiba-tiba perempuan lewat lagi Saudita batal situ jenne lokasi. Jadi bisa-bisa itu kita naik haji untuk wudhu saja. Iya. Kadang cede-cede yaitu naik sakit pronima jenne nagaru sikit batal sih lokasi. Ada yang mengata masesa untuk ya ada penjelasan dari ulama kita yang lain mengatakan itu tidak menjadi soal. Alhamdulillah. Ya. Cuma ada guru kita para ulama mengatakan tidak boleh juga kita apa istilahnya makeloelo istilahnya maka daya Yeshuwalah Pak Magelo tak iya ko yehe Yeshuwalah mapite-pite dan konsisten maka tega Magelo ko masalah ko maka ye yesi ko masalah ko ay Yeshuwelo itu amal pendapat itu yesi itu tidak boleh juga bisa itu nodi ya kecuali betuanna kalau dalam kondisi ya seperti itu. Kamu apa kan? Sudah masuk kisah tadi ya? Ya. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, kalau deto nagaga, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Mari kita mengakhiri pengajian kita ini dengan bersama-sama baca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.